Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an menggambarkan atau menceritakan tentang pemimpin-pemimpin masa lalu, tokoh-tokoh masyarakat masa lalu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka dalam menjalankan perintah Allah. Idza tusla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, mereka langsung sujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah dalam Al-Quran terhadap mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tapi setelah mereka dipuji oleh Allah, Allah pun menggambarkan orang-orang setelah mereka. Setelah mereka muncul generasi-generasi penerus, muncul anak-anak dari kita semua, orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah yang paling utama dalam agama kita, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diabaikan, padahal sholat 5 waktu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai tinggi dalam kehidupan kita. Karena sholat itulah yang akan menentukan nasib dari seluruh ibadah kita, dari seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah gambarkan generasi-generasi sesudahnya bahwa mereka mengabaikan sholat, merendahkan sholat, melalaikan sholat, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa demikian? Karena Allah juga yang menyebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya ibadah yang diakui oleh Allah dalam Al-Quran yang paling berat bukanlah haji yang memakan waktu yang panjang dengan biaya yang besar, bukan juga sedekah yang miliaran, tetapi ibadah paling berat adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang paling berat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, sungguh sangat berat sekali, kecuali orang yang takut kepada Allah, mau tunduk atas aturan-aturan Allah. Saking beratnya sholat, yang usia 50 tahun masih juga malas sholat. Sebab itu
Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah diajarkan kepada anak-anak kita dari sejak usia dini 7 tahun. 7 tahun itu anak sudah mampu mengerjakan sholat. Itu karena beratnya sholat, maka anak-anak itu harus dibiasakan menjalankan dan mengerjakan sholat. Bahkan Rasulullah menyuruh kita, memberikan ancaman, memberikan sanksi kepada anak-anak kita apabila berani meninggalkan sholat ketika usianya sudah mencapai 10 tahun, agar setelah itu tidak lagi mau meninggalkan sholat. Kalau anak sudah terbiasa mengerjakan sholat, maka insya Allah ketika remaja, ketika dewasa, bergaul sama siapa saja, sholat itu adalah merupakan makanan sehari-hari. Karena sudah terbiasa dari kecilnya. Lalu pertanyaan, kenapa banyak orang tua malas sholat? Karena tidak terbiasa ketika kecilnya. Tidak terbiasa beribadah kepada Allah. Dia menjauhi Allah. Padahal sumber segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, pertanyaan kita, kenapa sholat itu berat? Karena sholat itu dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Di saat kita capek harus sholat, di saat kita ngantuk harus sholat, di saat kita bekerja harus sholat, bahkan di saat kita sakit pun harus sholat. Berbaring di atas ranjang di rumah sakit, selang di hidung, selang di mulut, selang di dada, selang di tangan, sepanjang akalnya masih sehat, wajib hukumnya sholat. Itu makanya sholat itu berat. Kalau haji bisa pergi kalau mampu, kalau tidak mampu ya sudah. Tetapi sholat tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawarnya adalah kalau nggak sanggup berdiri ya duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring. Kalau sudah berbaring juga nggak sanggup, berikan isyarat dengan matamu. Kenapa dipermudah? Lantaran karena agar tidak ada orang beralasan karena sakit sehingga dia tidak sholat. Dalam perjalanan yang jauh, kita dibenarkan untuk mengqashar sholat kita. Kita dibenarkan menjamak sholat kita agar tidak meninggalkan sholat. Di saat tidak ada air, kita dibenarkan untuk bertayamum agar tidak alasan untuk meninggalkan sholat. Saat dimana dia junub, dia tidak bisa mandi karena kedinginan atau dia sakit, dibenarkan dia tayamum, pengganti wudhu, berganti mandi, agar dia tetap mengerjakan dan menjalankan sholat. Itu makanya sholat itu berat, karena tidak ada dispensasi bagi mereka yang sehat. Saudara-saudara, yang kedua, karena sholat itu merupakan kuncinya dari amal ibadah kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Nanti di hari akhirat yang paling ditanya, yang paling dulu ditanya oleh Allah dari seluruh ibadah kita adalah sholat kita. Bukan sedekah yang 1 miliar, itu tidak ditanya oleh Allah. Bukan haji yang tiap tahun berangkat lagi, itu tidak ditanya oleh Allah yang pertama. Walaupun menyita waktu, walaupun biayanya yang besar, tetapi justru sholat itulah yang paling dulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tidak boleh ada generasi kita, turunan kita yang meninggalkan sholat. Maka sholat itu
harus diajarkan dari sejak kecil anak-anak kita. Saudara, kata Rasulullah, intukubilat tukubila anhu sairu amalihi. Kalau sholatnya diterima, maka haji juga ikut diterima, sumbangannya ikut diterima, ngajinya ikut diterima, silaturahminya diterima oleh Allah karena lantaran sholatnya diterima. Tapi ketika sholat diperiksa, apalagi memang udah kagak sholat, lalu apanya mau diperiksa? Ruddat anhu sairu amalihi, maka seluruh kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, itu makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tahu persis bagaimana beratnya sholat. Maka 3.500 tahun sebelum Masehi, beliau sudah titip doa kepada Allah yang sering kita baca, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikan aku ini orang yang selalu mengerjakan sholat. Jadikan pula keturunan-keturunanku, anak-anakku dan cucu-cucuku orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya Allah, terimalah doa kami. Kenapa Nabi Ibrahim titip doa? Agar tidak ada keturunannya yang meninggalkan sholat. Maka wajar kalau kemudian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mengamalkan doa ini, karena sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang meninggalkan sholat? Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang pemuda dalam keadaan menangis. Dipanggil oleh Nabi, ditanya, Maya bekika ya syab, apa yang membuat kamu menangis? Maka anak muda itu jawab, mata abi walaysa lahu kafnun wala ghasilun. Ayahku meninggal dunia, tapi tidak ada orang yang mau memandikan dan tidak ada kain kafan untuknya. Mendengar ucapan anak muda itu, Rasulullah perintahkan kedua mertuanya dan sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, kalian berdua berangkat, urus mayat dari orang tua pemuda ini. Berangkatlah Umar bersama Abu Bakar. Ketika sampai di depan mayat, dibuka penutupnya, ternyata bukan lagi manusia yang dilihatnya. Karena kondisinya sudah berubah, keduanya kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tanya bagaimana, mereka menjawab, ma ra'ainahu illa mislal khinziril aswad ya Rasulullah. Ketika kami buka penutup mayat itu, kami sama sekali tidak melihat sosok manusia, tetapi yang justru kami lihat adalah babi yang sangat hitam. Saudara, ya pantas saja tidak ada kain kafan yang cocok dia, orang dia babi. Siapa juga mau memandikan babi? Karena itulah kemudian Rasulullah bersama kedua sahabatnya pergi melihat mayat tersebut. Sesampai di sana Rasulullah melihat memang benar bahwa mayat itu sudah berubah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah agar mayat ini dikembalikan ke jasad manusia. Atas doa Rasulullah berubah menjadi jasad manusia. Lalu kemudian diurus dan singkat ceritanya dibawa ke kuburan. Ketika dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah menyaksikan dengan mata sendiri berubah kembali mayat itu menjadi babi yang sangat hitam. Rasulullah kaget. Seumur-umur nganterin orang ke kubur, nganter mayat, tidak pernah melihat ada mayat berubah seperti babi yang sangat hitam. Panggil anaknya, ditanya anaknya, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Sebenarnya bapak kamu itu kerjanya apa sih di dunia ini?
sehingga pada saat dia meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dirubah menjadi babi yang sangat hitam. Saudara, anak itu dengan polos dan jujur dia jawab, tarikus sholah, ayahku itu orang gak mau sholat, dengar azan dikumandangkan gak pernah mau ke masjid, gak mau mengerjakan sholat walaupun dia dengar dikumandangkan azan. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan sahabatnya. Kemudian Rasulullah berpidato di hadapan mereka, ya ashabi, unzuru hala man tarakas sholah, yab'asullahu yaumal qiyamati mislal khinziril aswad, na'udhu billah. Hai sahabat-sahabatku sekalian, perhatikanlah keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan oleh Allah seperti babi yang sangat hitam karena mereka melanggar perintah Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maukah kemudian kita mau melihat kondisi anak kita, keluarga kita ketika dibangkit nanti pada hari kiamat, mereka yang tidak sholat berubah menjadi babi yang hitam? Tentu saja tidak ada satupun orang ingin melihat anak-anaknya berubah menjadi babi yang sangat hitam di saat manusia dibangkitkan oleh Allah, wajah mereka bercahaya laksana rembulan yang begitu terang dan sejuk. Saudara, untuk itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita, ajarkan sholat kepada anak-anakmu ketika usianya sudah 7 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segenap keluarga kita, wabil khusus anak-anak kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Semoga segala harapan dan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga kita yang hadir pada siang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.